Nah nih kan kita udah bahas tadi kan bahas berat nih ya. Nah, Ayo. top 5 bisnis di era sekarang. Top 5. Dari semua Ini menarik. dari semua segmen dari rendah yang paling tinggi gitu loh. Bebas. Bagi gue pribadi. Iya, bagi lu pribadi. Ini mimpi pribadi gue berarti. Ya boleh. Satu kosan. yang tadi. salah. Mungkin 5. Ini mungkin top 5 bisnis yang pengen gue pakai ya. Pengen ini kayak Ibrahim itu ya. Kayak TikTok top 5. Ini yang gue pengen punya ya guys ya. Jadi jangan dianggap ini data dari mana nih? Enggak, lu baca bukan baca. Sebenarnya lu dengar dari awal makanya jangan di skip doang. Bener. Pertama nih, gue pengen banget punya apparel sebenarnya. Apparel, Baju gini. iya. Simpel gitu ya. Tapi emang gue nggak suka baju ada motif-motifnya, nggak suka. Seperti Iya, polos jadi kayak gitu ya. polos, enak dipakai. Nyaman. Gitu. Kedua, gue pengen punya selain apa namanya? Agensi, sorry. Oh, agensi. Iya. Sebenarnya agensi ini top tier lah ya gitu ya. Dan nomor 4 deh agensi, gue taruhnya nomor 4 ini sepatu. Iya. Sepatunya Merek baru ya, bukan merek sendiri gitu merek kan? sendiri ya, Yeah. gitu ya. Terus gue pengen punya sebenarnya apa ya? Suatu konglomerasi gitu sih, Pis. Jadi kayak ini satu brand besar gitu ya, misalnya Nalendra Empire gitu ya. Nah, ini bisnisnya di mana-mana tuh. Jam sebenarnya. Oh, jam. Iya. Jadi apparel, sepatu, jam, agensi, baru real estate atau kos-kosan boleh dibilang real estate lah. Kos-kosan. Sama itu. Kenapa lu bilang kos-kosan? Pak ternyata kaya banget Pak. Gue kenal nih yang punya ini nih, Calvin namanya. Kaya bener gitu. Nah, Emang. kayak gitu. Gue pengen kayak hal-hal yang kerjanya pakai celana pendek, cuma nagi-nagi. Lu udah bayar belum lo? Kayak gitu-gitu. Kaya bro. Ya bukan kaya lah, sukses lah gitu, mapan lah gitu. Ya mungkin satu kosan kerasanya lo cuma dapat uang per tahun nih orang gitu. Tapi ketika bisnisnya bisa muter misalnya kayak di sini nih menurut gua bisnis ini sorry ya agak melebar ya. Kenapa kos-kosan gitu? Mungkin lo merasa pikiran otak gua kecil lah bagaimana nih. Gua nggak suka soalnya di branding gua kayak gitu ya. Nih, sumpah, nih kosan-kosan nih ya. Kamar ada, memang ada kamar kan. Kamar, jual kamar deh gitu. Oke, apalagi ya yang biasa? Oh, parkir motor. Gue sediain deh parkir mobil gitu ya. Motor gratis, mobil bayar dah gue itu. Atau nggak usah bayar, nggak apa-apa deh gratis. Tapi laundry di gua. Iya. Lu lapar bro, Ya, oke gue buka warung bawah nih. Lu apa? Oh, galon isi air. Gue jual juga di bawah nih gitu. Ada jasa print gitu ya. Jasa print buat skripsi. Nah. Ini ekosistem yang bagus gitu menurut gua. Muter terus uangnya gitu. Jadi nggak cuma 1 tahun terus perputar kan. Belum lagi misalnya gue punya kosan tapi ada rukonya bawahnya nih. Ya udah gue tagih-tagihin aja per bulan nih. Lu mau jualan nggak? Kebab, lu mau jualan kebab nih. Guru dari luar kan bisa placement juga gitu. Jangka panjang berarti ya. Sebenarnya apakah mungkin agak aneh ya kenapa seorang humas tuh nggak mencantumkan media gitu ya? Sebenarnya pengen mungkin media kan 6 lah gitu ya. Cuma gue melihat media itu perlu memang it's kind of apa ya? Media tuh bagi gue oportunis banget sih. Gitu. Art banget lah gitu. Dan dengan segala seluk-beluknya gitu. Pengen gitu ya. Cuma mungkin ke 6 lah gitu sih Pis. Oke. Nah, menurut lo nih di zaman sekarang nih ya orang dalam itu penting nggak? Orang dalam, penting. Saya kan banyak contohnya tuh. Penting. Gue bilang dari awal sih orang yang menafikan gitu ya, kayak nggak menerima hal itu gitu ya. Ya GWS bro gitu. Kita tuh hidup di dunia dimana membangun relasi itu di atasnya gitu, di atas segala hal lah gitu. Lu bacalah segala buku gitu ya, segala buku tentang psikologi dan segala macam. Kita tuh decide sesuatu tuh karena emosional. Gue seneng sama orang ini karena pernah A B C D.
there is always a story kenapa orang tuh dipilih gitu. Nah, ketika lu datang ke dunia kerja dan segala macam CV lu sekian dan sekian itu it's about logical gitu, nggak emosional gitu. Nah, ketika lu udah misalnya lu bisa membangun hal emosional sebelumnya gitu ya, pernah ketemu di mana, lu kena ini bakal jadi recruiter gua nih, biasa recruiter kerjaan gua, ternyata suka main golf di sini. Oke deh, gua nggak apa-apa deh, gua bayar uang nih. Tapi gue satu flight gitu, satu rombongan sama dia, akhirnya ngobrol dan segala macem. It's menimbulkan emosional kan. Nah sebenarnya orang dalam atau enggak itu, gue yakin 100% konteks gini, pasti hubungan itu tercipta karena berbuat baik gitu. Terlepas konteksnya berbuat baiknya ini jahat atau enggak ya. Tapi yang penting adalah berbuat baik ini gitu loh. Makanya gue tuh selalu pesan ya ke teman-teman gue tuh, buat baik deh ke setiap orang yang lo ketemu gitu. Kita nggak tahu kedepannya gimana ya. Bener, it's sangat random gitu. Apa ya? Menurut gua ya story di dunia ini gitu ya. Maksudnya Tuhan itu nyiptain cerita gitu di dunia ini tuh penuh kelucuan sebenarnya, penuh komedi gitu. Betul. Ya bagi gue lebih baik ya kita baik-baik aja ke orang gitu ya. Sampai akhirnya kita ya udah mungkin orang ini melihat emosional gue terpenuhi nih, kayak bukan maksudnya emosionalnya tuh gue seneng nih sama ini orang ya, alasannya apa untuk gak ngerekrut dia. Tapi dengan catatan ya Bab ya, orang itu juga harus punya kualitas yang oke juga di bidang kerjanya. Ya kadang kalau lu orang dalam doang nggak punya kualitas ya siap-siap aja dibicarain kan gitu ya. Tapi kalau ya misalnya lu pilih 2 orang nih ya, punya kualitas gitu ya. Tapi yang ini gue kenal, ya gue all day gue bakal ngambil yang ini gitu. Nah ya udah kenal aja. Itu. Lagi? Udah. Gini gue itu. Nah, ini kan ada di penghujung video podcast kita ya. Nah, mungkin ada kata-kata kayak Kak Gem gitu dari seorang Arik Nalendra. Paham gini ya. Iya, kayak sebagai quote seorang Arik Nalendra. I see. Yang berbau bisnis ya? Yang berbau bisnis, oke. Berbau bisnis ya. Kata motivasi gitu. Bisnis tadi kan soal resilience ya, Pis ya. Yeah. Gue bilang ketangguhan gitu. Ketangguhan itu soal ejekan dan segala macam lah. Nah, ada satu hal yang mengakar dari diri gue gitu ya, semenjak gue SMA. Kata-katanya itu cuma begini. If you can dance in the rain, you can win life sebenarnya gitu ya. Jelek gitu katanya. Maksudnya apa sih Rick gitu? Jadi ketika sebenarnya suffering gitu ya, lu menderita terhadap satu hal gitu ya, dan lu bisa mengubah hal itu menjadi sebuah lelucon, sebenarnya di saat itulah lu bisa menang kehidupan, lu memenangkan kehidupan gitu. Contoh misalnya lu diejek orang gitu ya, lu jualan ya, misalnya lu miskin ya jualannya gitu, di sekolah biasanya ejek-ejekan SD gen apa gitu tuh, gas kibidi lo gitu. Zaman itu nggak ada, zaman itu nggak ada. Nggak ada mungkin, zaman sekarang ada mungkin ada ya. Ya udah gitu, lo dengan membalasnya dengan keriangan gitu ya. Oh iya, sorry ya emang gue kurang nih. Tapi lo mau nggak beli gitu, beli dong gitu kan, kesannya jadi oh iya. Lo tuh jadi nggak bersedih terhadap lingkungan lo gitu. Dan bagi gue, kalau lo bisa mastering ya, lo menari di tengah hujan itu udah lo nggak bakal menderita di kapanpun lah. Dan terakhir, first time always fucked up. First time always fucked up. Segala lini. Jangan menyerah gitu ya. Iya, jadi segala lini. Jadi lu merasa anjir kok gue cupu, gue nggak bakat dan segala macam. First time. Second time maybe better gitu. Yeah. Maybe. Iya. Tapi ya, fucked up kita emang fucked up lah gitu ya. Tapi ya intinya kata anjir jadi banyak gini quotes-nya. Ini gue closing bener-bener nih Pips. Ini ya. Kata Socrates tuh hidup tuh dimenangkan oleh orang yang repetitif gitu. Jadi bukan orang yang jenius, bukan orang yang apa gitu ya. Tapi orang yang repeat gitu. Jadi
ketika lu melakukan segala sesuatu berulang gitu, pasti lu gol juga gitu. Messi dibilang apa? Ini mah berkah gitu ya dibanding CR. Dia kalau latihan cuma nunduk, lalu lu nggak lihat lo kalau Messi latihan, Messi juga latihan lah. Gitu. Tidurnya sama Piala Dunia dia. Iya kan. Gitu Pips. HB. Oh HB, gitu HB. Gitu. Kurang briefing ya. Jadi gitu sih bagi gua. Ada mungkin biasanya orang tuh nutup sekarang enggak. Nutup tuh quotes terbaik sama quotes terburuk yang pernah didengar. Terburuk. Bagi gua terburuk tuh apa coba? Enggak sesimpel itu. Kata-kata enggak sesimpel itu. Kayak enggak asing gitu, gua pernah dengar kalau nggak salah itu. Iya. Lu ini dong, bisnis ini dong. Enggak sesimpel itu, Bro. Itu tuh menurut gua quotes paling buruk. Sampah itu. Iya. Gua pengen tahun baru nih, resolusi tahun baru pengen turun sekian gitu ya. Pengen turun sekian nih. Jangan ada yang itu ya. Gitu ya. Enggak sesimpel itu, tahu turun berat badan. Tai. Gitu. Simple sebenarnya, emang ngelakuin apa ya udah tinggal nikmatin aja. Benar. Asal niat ya. Asal niat, asal konsisten. Konsisten yang penting tuh. Tuh. Sorry sobat HB ya ini ya. Gue banyak quotes nih. Oke. Pokoknya nggak usah ditampilin lah inilah. Kok gue jadi malu sama diri gue sendiri ya? Enggak, ditampilin nih. Oh iya. Bakal dibikin posting gitu. Iya. Ya di YouTube. YouTube buat bodoh. Di YouTube. Oh iya. YouTube. Iya. Ditutup. Oh, kira Ditutup. YouTube. Oh, Sorry. ini udah sejam lebih ya kita ngobrol ya. Baik, sekian dari podcast pertama kami dari HB atau Helper Business. Apabila kata-kata ada yang dari kita bertiga yang menyinggung kalian, kami mohon maaf. Bodo amat. Enjoy. Kalau ada pertanyaan, boleh dibalas di komen ya. Sekian dari kami Helper Business. Goodbye. Terima kasih Jun. Thank you.